Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Ari Hero. Bersama gue Ari. Di video kali ini gue akan ngebahas Xiaomi Redmi Note 9. Bisa dibilang ini adalah seri handphone goib. Ya, karena setiap launching atau peluncurannya itu selalu ludes dan banyak banget yang cari. So, apa saja yang dibawa di Xiaomi Redmi Note 9 ini? Karena banyak banget perubahan mulai dari desain dan juga prosesor. Berbeda dari seri Note 8 yang menggunakan glass di bagian backdoor, Note 9 ini menggunakan bahan polikarbonat atau plastik di bagian backdoornya yang dipoles seperti kaca ya guys. Dan memiliki varian warna grey, green, dan white. Di bagian bawah ada USB Type-C, speaker, mic, dan jack audio 3,5 mm. Kembali ke bagian kiri ada tombol power, volume, dan di bagian atas ada infrared dan mic tambahan. Kemudian yang berbeda lagi dari seri sebelumnya adalah bagian kamera yang memiliki desain kotak aksen hitam itu menjadi lebih keren ya guys. Adanya 4 kamera 48 megapiksel wide dan 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth sensor, 2 megapiksel makro. Dan bagian kameranya dilindungi Corning Gorilla Glass sehingga tidak mudah gores ya guys. Ini bisa terlihat sangat kokoh dan cukup keren sih. Masih di bagian kamera, ini layoutnya cukup ada benjolan ya di bagian kameranya ini, tapi akan tertolong jika kalian menggunakan soft case bawaan. Di bawahnya ada sensor fingerprint yang menurut gue agak kecil. Jika jari kalian agak besar mungkin akan agak kesusahan. Sebagai pengalaman gue juga begitu, kadang itu tidak pas saat melakukan unlock, tapi sensornya ini cepat juga. Buat kalian yang nggak mau menggunakan face unlock bisa menggunakan sidik jari atau fingerprint ini ya guys. Menggunakan desain pouch hole atau tompel untuk menyematkan kamera 13 megapiksel di depan itu membuat handphone ini terlihat kekinian dan keren ya guys. Namun setelah gue cari-cari ternyata ada yang absen, yaitu notifikasi LED di bagian depan. Menggunakan layar panel IPS 6,53 inch, resolusi 1080x2340 dengan kepadatan 395 pixel per inch, sehingga tetap padat ya guys untuk nonton film, main game yang bisa kalian lihat seperti ini. Lanjut ke bagian jeroan, menggunakan prosesor Helio J85 octa-core dan MIUI 11 Android 10 dengan varian RAM 4GB, ada yang 6GB dan internal 64GB dan 128GB, membuat smartphone ini tetap ngebut walaupun digunakan untuk multitasking dan pindah-pindah aplikasi lain lancar tanpa kendala. Seperti kita lihat, untuk membuka banyak aplikasi tetap lancar dan masih worth it dan masih nyaman sih digunain. Kemudian di bagian sensor-sensor semuanya lengkap dan tidak ada yang absen seperti giroskop. So buat kalian yang suka main PUBG Mobile bisa menggunakan giroskop. Sebagai informasi tambahan, Note 9 ini sudah aktif kamera 2API-nya. So buat kalian yang suka menggunakan Gcam bisa langsung install saja tanpa mengaktifkan manual. Kemudian dari hasil tes touch-nya ini ada delay atau tidak ya guys, bisa kalian simpulkan dari bermain game seperti ini. Saat dites untuk bermain PUBG Mobile, mendapat settingan grafis di Smooth Ultra dan Balance Ultra HD High. Untuk bermain itu nyaman-nyaman sih dan jarang sekali ada frame drop, kecuali kalian mengaktifkan di Ultra atau settingan Ultra ada beberapa kali frame drop. Seperti kita bermain masih lancar dan beberapa menit bermain tidak terasa panas, anget wajar saja ya guys. Lanjut dari hasil tes Mobile Legends, kalian bisa menghasilkan grafis tinggi atau high dan tidak ada frame drop, masih playable banget, kecuali kalian mengaktifkan bayangan di hero itu agak terasa berat ya guys. Jadi buat kalian yang nggak suka mending nggak usah diaktifkan biar mainnya lebih lancar. Dan lanjut ke game berat lainnya, yaitu Call of Duty bisa mendapat settingan di tinggi dan ini masih playable banget. Gue coba itu masih enak dan nyaman, tidak ada frame drop.
Dan juga untuk bermain agak lama itu tidak terasa panas banget atau masih anget-anget, wajar saja ya guys. Dan dari beberapa bermain game, sosmed dan lainnya itu ternyata baterainya cukup awet dengan 5000 mAh. Sekali charge itu kurang lebih 1,5 jam sudah penuh, dan ini gue tes untuk bermain PUBG 2 jam itu berkurang sekitar 6% saja. Karena memang ini sudah support fast charging 18 watt, dan dari chargernya ini juga sudah support dan kalian tidak perlu membeli lagi. Lanjut di bagian kamera, kameranya ini cukup keren guys karena sudah banyak fitur-fitur baru seperti night mode dan juga ada fitur filter di kamera depan. Jadi buat kalian yang suka buat foto menggunakan filter ini cukup membantu, dan ada beberapa hasil foto atau video yang bisa kalian simpulkan apakah ini bagus atau biasa saja di rentan handphone harga 2,5 jutaan saja. Untuk layout kamera depannya itu ada mode percantik atau beauty dan juga ada mode filternya guys. Jadi ini buat kalian yang suka TikTok atau suka Instagram bisa menggunakan fitur filter. Jadi kita tes bagaimana kalau digunakan untuk ngevlog ya. Oke guys, dan ini hasil kamera depannya, perekamannya untuk vlogging. Menurut kalian bagaimana? Apakah bagus? Dan ini audionya bagaimana? BTW ini panas banget cuacanya, dan hasilnya seperti ini. Kalau kita berada di bawah terik matahari, apakah hasil gambarnya over atau tidak, dan bisa kalian simpulkan. Dan ini berjalan biasa, tidak menggunakan stabilizer, hasilnya seperti ini ya guys. Dan coba kita gunakan untuk lari, apakah hasilnya nanti goyang-goyang atau tidak. Ini guys. Oke, dan itu hasilnya bagaimana. Dan kita tes untuk autofocusnya bagaimana guys. Jadi kayak gini autofocus, apakah berjalan atau tidak. Oke, ini hasil kamera depannya tanpa face beauty atau filter. Menurut kalian ini worth it untuk vlogging atau tidak? Bisa kalian simpulkan sendiri ya. Sini untuk menu videonya, untuk perekam video ada kualitasnya dan ada bingkai film juga, ada garis dan ada mode makro. Dan kita coba untuk rekam video kayak gini hasilnya ya guys. Posisi berjalan tanpa stabilizer. Nah ini hasil perekamannya menurut kalian bagaimana guys? Ini tanpa stabilizer dan berjalan biasa saja. Dan kita coba tes autofokusnya bagaimana. Nah bisa kalian lihat, menurut kalian autofokusnya ini cepat atau tidak? Ini dalam posisi berjalan. Dan kalau kita gunakan untuk lari, apakah nanti akan goyang hasilnya? Oke, ini lari dalam kondisi lari agak cepat. Nah, bagaimana guys menurut kalian setelah melihat review ini, apakah handphone ini sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Dan buat kalian yang sudah menggunakan handphone ini bisa sharing di kolom komentar informasi lebih lanjut agar kita semua lebih tahu apa kekurangan dan kelebihan dari handphone ini. Dan buat kalian yang ingin membeli handphone ini, semoga cepat terbeli dan jangan lupa untuk terus tonton video-video dari gue ya guys. Dan buat kalian yang masih penasaran ingin request tentang handphone ini, bisa sampaikan juga di kolom komentar, dan untuk tes gaming akan gue buat tersendiri nantinya ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan bye bye.